Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tamlihatun Niswah, Siril Wafa, Kamala Mariska, Ahmad Khairul Minan, Amanatus Solihah, dan Dita Sari. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Calhoun. Menurut beliau, penelitian tindakan kelas adalah cara yang menarik untuk mengajak mempelajari hal-hal yang terjadi di dalam sekolah dan menentukan cara membuat sesuatu menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu menurut Siswoyo Harjodipuro. Menurut beliau, penelitian tindakan kelas sebagai pendorong guru untuk lebih memperhatikan praktik mengajarnya agar menjadi lebih kritis dan melakukan perubahan demi kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menurut Kemis dan Taggart. Penelitian tindakan kelas adalah bentuk refleksi diri secara kolektif terhadap sebuah situasi sosial guna meningkatkan penalaran dan keadilan dalam situasi di tempat dilakukannya penelitian tindakan tersebut. Dari pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang berorientasi pada tindakan untuk mengkaji masalah di dalam kelas guna untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu dan memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian, mengenai karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu spesifik dan kontekstual, di mana masalah adalah faktual yang dihadapi oleh guru sebagai tidak ada sampel guna generalisasi. Yang kedua yaitu problem solving, di mana pengembangan pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas berorientasi pada pemecahan masalah pembelajaran. Yang ketiga yaitu kolaboratif, di mana dalam kegiatan ini guru bekerja sama dengan guru yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Yang terakhir yaitu reflektif. Proses refleksi dimulai dari refleksi awal, peneliti sadar adanya masalah pembelajaran, menganalisis penyebabnya, dan refleksi atas perubahan hasil tindakan. Selanjutnya yaitu mengenai sumber data penelitian tindakan kelas. Sumber data utama dalam penelitian tindakan kelas biasanya adalah siswa itu sendiri, di mana siswa dalam hal ini sebagai kumpulan individu atau kelompok. Tidak hanya siswa, sumber data lain yaitu dari guru, kepala sekolah, dan staf sekolah yang lainnya. Selain dari data aktif atau primer yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, dan staf yang lain, konteks dan situasi lingkungan juga dapat dijadikan sumber data guna nantinya data yang diperoleh dapat dikembangkan lalu dapat ditarik simpulan-simpulan yang bermakna. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu wawancara, angket, tes, dan skala, dan yang ketiga yaitu pembuatan dan pemanfaatan catatan yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data penelitian tindakan kelas. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Miles and Haberman, di mana analisis data yang dilakukan terdiri dari pengumpulan data, kemudian penyajian data dan reduksi data. Dari penyajian data dan reduksi data yang telah dilakukan yang bersumber pada pengumpulan data, maka dapat ditarik verifikasi atau penarikan kesimpulan.
Selanjutnya yaitu mengenai prosedur penelitian tindakan kelas. Dalam pelaksanaannya, penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kurt-Lewin yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah pokok. 4 langkah pokok tersebut terdiri dari perencanaan atau planning, aksi atau tindakan atau acting, kemudian observasi atau observating, dan yang terakhir yaitu refleksi atau reflecting. Nah, dalam hal ini, perencanaan atau planning terdiri dari kegiatan yang pertama yaitu guru atau peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian menyusun program pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, menentukan tempat atau lingkungan sebagai sumber belajar serta menentukan waktu yang dibutuhkan, membentuk kelompok belajar, peneliti menyusun skenario pembelajaran, peneliti mengundang narasumber, itu jika dibutuhkan. Peneliti juga membuat lembar kerja siswa atau LKS sesuai dengan kompetensi dasar, menyiapkan alat penilaian untuk proses pembelajaran dan sejauh mana pemahaman siswa setelah melakukan pembelajaran di luar kelas terhadap objeknya langsung. Kemudian, langkah kedua yaitu aksi atau tindakan, di mana aksi atau tindakan ini ketika peneliti sudah merencanakan apa tindakan yang akan dilakukan, maka dalam langkah aksi ini peneliti melaksanakan dari perencanaan yang telah dibuat mengenai suatu permasalahan yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga yaitu observasi atau observating. Pada tahap observasi ini, peneliti merekam kegiatan siswa untuk mendapatkan data-data dari hasil pembelajaran. Agar peneliti mendapatkan hasil yang valid, maka peneliti memilih partner atau teman sebagai observer terhadap tindakan yang dilakukan sesuai dengan pedoman atau lembar observasi yang telah disiapkan. Kemudian, yang terakhir yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini, guru atau peneliti di sini dan observer, yaitu partner dari peneliti tadi, berupa teman atau guru sejawat, mengadakan diskusi untuk menganalisis segala sikap dari hasil pretest dan posttest yang telah dilakukan pada siswa. Kemudian dari hasil pengamatan kinerja siswa dan guru serta keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dari hasil refleksi ini, oleh peneliti dijadikan acuan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dan selanjutnya akan direncanakan kembali pada pelaksanaan tindakan yang kedua atau kita kenal sebagai siklus yang kedua. Apabila pada siklus yang pertama, tindakan yang pertama tadi prestasi belajar siswa belum mencapai target, maka peneliti belum bisa dikatakan berhasil, sehingga peneliti dapat melakukan tindakan yang kedua yaitu pada siklus kedua agar apa yang menjadi permasalahan dan apa yang belum bisa terrealisasi tersebut dapat dilakukan dan dapat dikatakan berhasil. Berikut adalah siklus dari penelitian tindakan kelas, dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, observasi, kemudian refleksi. Jika pada siklus pertama permasalahan belum selesai, maka dapat dilakukan lagi penelitian tindakan melalui siklus yang kedua, yaitu dari refleksi berjalan pada rencana tindakan ulang, kemudian pelaksanaan tindakan, observasi, kemudian ke refleksi, dan nanti dapat diketahui hasilnya seperti apa, apakah berhasil penelitian tersebut atau tidak.
Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat membantu dan bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.